Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farinda Lianisha, SK519013, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Farmasi semester 4. Saya akan memaparkan reformulasi suspensi ciprofloxacin, mata kuliah, praktikum formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat. Sebelum saya membahas mengenai reformulasi suspensi ciprofloxacin, saya akan membahas tentang pengertian suspensi. Suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 32, sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawa. Berikut tabel formulasi baku yang saya ambil dari jurnal formulasi suspensi ciprofloxacin dengan suspending agent, pulvis, gami, arabici, dan daya antibakterinya. Dari jurnal tersebut, saya menggunakan formula yang kedua karena memiliki stabilitas yang baik dengan ukuran partikel yang kecil sehingga homogenitas dari sediaan dapat terjaga untuk waktu yang lama dan kecepatan pengendapannya juga lama. Selain itu, formula kedua juga memiliki daya hambat terhadap bakteri E. coli yang paling baik dibandingkan dengan formula yang lain. Kemudian, pada reformulasinya, saya menggunakan beberapa literatur. Yang pertama, karya tulis ilmiah yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamat dengan Kombinasi Suspending Agent PKA dan CMCNA. Saya menggunakan kombinasi PKA dan CMCNA dengan konsentrasi 8,5% dan 0,75%. Yang kedua, skripsi yang berjudul Formulasi Suspensi Kombinasi Ekstrak Rimpang Kunyit dan Kulit Batang Mimba dengan natrium alginat sebagai bahan pensuspensi. Saya menggunakan propil paraben dengan konsentrasi 0,02% sebagai bahan pengawet. Yang ketiga, makalah teknologi sediaan farmasi yang berjudul Formulasi Sirup Ekstrak Daun Legundi. Saya menggunakan perasa jeruk pada formula untuk menutupi rasa tidak enak dari zat aktif. Berikut resep reformulasi suspensi ciprofloxacin. Selanjutnya, saya akan membahas bahan yang pertama yaitu ciprofloxacin HCl sebagai zat aktif. Pada formulasi ini, ciprofloxacin dibuat sediaan suspensi oral karena ciprofloxacin termasuk dalam antibiotik. Antibiotik sendiri tidak stabil secara kimia apabila dalam bentuk larutan. Hal tersebut disebabkan karena kelarutannya rendah di dalam air dan memiliki bioavailabilitas yang rendah di dalam tubuh. Ciprofloxacin digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh kuman patogen yang peka terhadap ciprofloxacin yang menyerang saluran kemih, saluran pernafasan, kulit, dan jaringan lunak, serta tulang dan sendi. Dosis ciprofloxacin pada sediaan suspensi adalah 250 mg per 5 ml. Bahan yang kedua yaitu suspending agent. Suspending agent berfungsi untuk mendispersikan partikel yang tidak larut dalam air ke dalam pembawa dan meningkatkan viskositas, sehingga kecepatan sedimentasi dapat diperlambat dan akan menghasilkan suspensi yang stabil. Suspending yang dikembangkan pada formulasi kali ini adalah kombinasi PKA dan CMCNA dengan konsentrasi 8,5% dan 0,75%. Dari sumber jurnal yang digunakan, konsentrasi tersebut menghasilkan stabilitas yang baik seperti menghasilkan pH yang sesuai dengan sediaan suspensi, redispersibilitas yang stabil, volume sedimentasi yang baik, viskositas yang stabil, kemudahan penuangan sediaan. Mengapa menggunakan kombinasi PKA dan CMCNA? Karena suspending agent apabila dipakai pada konsentrasi lebih dari 10%, maka akan menimbulkan sediaan dengan viskositas yang rendah, sehingga dapat mempercepat terjadinya sedimentasi dan sediaan tidak stabil. Konsentrasi dari PKA yang digunakan sebagai suspending agent berada dalam range 5-10%.
Oleh karena itu, dikombinasikan dengan suspending agent CMCNA yang dapat memberikan viskositas yang baik, sehingga dapat meningkatkan kestabilan dari sediaan. Konsentrasi dari CMCNA yang digunakan sebagai suspending agent yaitu berada dalam range 0,25–1%. Bahan selanjutnya yaitu asam sitrat sebagai acidifier. Acidifier berfungsi untuk mengontrol pH sediaan agar sesuai dengan pH tempat absorpsi obat. Lalu natrium hidroksida sebagai alkalizing agent. Alkalizing agent berfungsi untuk menjaga agar pH yang dihasilkan tidak terlalu asam sehingga tidak akan mengiritasi saluran pencernaan. Bahan selanjutnya propilparaben sebagai pengawet. Bahan pengawet yang digunakan diganti dari sodium benzoat menjadi propilparaben 0,02% karena sodium benzoat memiliki kandungan gula yang tinggi. Penggantian bahan sediaan dimaksudkan agar dapat dikonsumsi penderita penyakit diabetes mellitus karena kadar gula yang tidak terlalu tinggi. Propilparaben memiliki aktivitas antibakteri untuk gram positif dan gram negatif, atau spektrumnya luas untuk semua spesies bakteri. Penggunaan bahan pengawet sendiri digunakan karena dalam sediaan ini mengandung air yang mana merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Propilparaben digunakan sebagai zat pengawet dalam konsentrasi 0,01% sampai 0,02%. Sirup simplex sebagai pemanis. Sirup simplex digunakan sebagai pemanis untuk menutupi rasa yang tidak enak dari sediaan. Sesuai dengan literatur, konsentrasi sirup simplex yang digunakan sebagai bahan pemanis sebesar 20–40%. Perasa jeruk sebagai perasa. Perasa digunakan untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktif dan membuat obat agar dapat diterima oleh pasien, terutama anak-anak. Dalam literatur, konsentrasi perasa jeruk digunakan kuantum satis atau secukupnya. Maka dalam formula yang dikembangkan dipakai perasa sebanyak 5 tetes. Dan yang terakhir, Aquades sebagai zat pendispersi. Aquades digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal suatu sediaan. Aquades sendiri ditambahkan hingga volume sediaan 100 ml. Sekian pemaparan video dari saya tentang reformulasi suspensi ciprofloxacin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.